Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullih wa arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah ta'ala bi idznillah wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para pendengar setia Radio Al-Hikam, para pemirsa live streaming, dan para hadirin yang telah datang meluangkan waktunya, menyempatkan waktunya untuk hadir secara langsung di studio Radio Al-Hikam ini. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali hari ini, setiap menjelang buka puasa, yakni setiap jam 5 sore, kita mengaji kitab Lubabul Hadis karya Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat berguna, dapat bermanfaat bagi kehidupan kita, sehingga untuk meniti jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, kita berjalan sesuai dengan jalurnya. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan suratul Fatihah kepada pengarang kitab Lubabul Hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ridhaillahi wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah, wa khususun ila Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti ghafarallahu lahu wa lana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum wa bi 'ulumihi fit dharain. Amin. Al-Babul Hadi Asyar fi Fadilatil Masajid. Bab yang ke-11 menjelaskan tentang keutamaan masjid. Jadi selain sebagai tempat ibadah, yang seperti yang kita ketahui, sebenarnya masjid di periode Nabi atau di zaman Nabi Muhammad SAW itu sebagai sentral, sebagai pusat kegiatan umat Islam. Artinya tidak melulu hanya digunakan untuk ibadah, ya, ibadah mahdhah. Artinya untuk sholat misalkan, kemudian untuk pengajian, enggak, tapi terlebih dari itu kegiatan-kegiatan sosial pun saat itu ternyata dilaksanakan di masjid. Misalkan untuk mengadili perkara, misalkan untuk kemudian musyawarah, ya, sudah barang tentu ini semua berkaitan dengan apa? Dengan agama. Dan jikalau kita membahas tentang dunia, maka itu adalah beda pembahasan. Yang jelas di zaman Nabi, ya, ketika awal pertama kali yang dilakukan Nabi di Madinah ketika hijrah pertama dari Makkah, maka yang dilakukan adalah mendirikan masjid, karena memang ini sebagai pusat, ya, pusat pemerintahan itu nanti sebelum menjadi negara Madinah, maka di masjid inilah awal mulanya kemudian Nabi dapat mendirikan negara Madinah. Artinya ini merupakan tempat yang mulia, tempat yang suci, tempat yang penuh berkah, dan tempat yang ini menjadi ikon dari umat muslim di seluruh dunia. Jadi ini maka sudah barang tentu keutamaannya itu banyak. Maka seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, qala Nabi SAW, al-masjidu baitu kulli mu'minin. Bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, masjid itu adalah rumahnya setiap orang mukmin. Jadi di dalamnya ketika kita mukmin, Islam, Muslim, maka di dalam masjid kita memiliki hak yang sama. Tidak boleh dibeda-bedakan. Kita kulit putih, maka softnya harus di awal. Kalian kulitnya hitam atau kehitam-hitaman, maka harus di sop yang paling belakang, rasulnya tidak. Artinya kita memiliki hak yang sama di dalam masjid. Sehingga ini dikatakan bahwasanya Nabi mengatakan bahwasanya masjid adalah rumah setiap mukmin. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul rajula mulazimal masjidi fashhadu lahu bil iman. Maka apabila kamu melihat seorang laki-laki yang mulazimil masjid ini menetap ini artinya ta'aluk
dia bergantung, hatinya bergantung, dia suka, dia senang, rajin ke masjid, gemar datang ke masjid untuk apa? Untuk beribadah, untuk jamaah, untuk sholat 5 waktu, dia selalu datang ke masjid. Kemudian karena ini juga syadidul hub, karena memang saking senangnya, saking cintanya, sehingga dia benar-benar dengan masjid itu ya seperti kekasihnya, artinya selalu datang dan selalu tepat waktu ketika panggilan dan dikumandangkan maka segera bergegas, atau bahkan beliau itu sudah ada di dalam masjid ketika azan dikumandangkan. Artinya apa? Artinya orang-orang yang ta'aluk hatinya, orang-orang yang sudah memang bergantung pada masjid, orang yang suka jamaah datang dalam masjid, maka sebagaimana dia dawamul qu'udnya, langgengnya dia duduk, dia berdiam diri menatap di dalam masjid, itu juga dikatakan mulazimal masjid. Itu semua untuk apa? Lil jamaah, untuk jamaah. Maka kalau memang kamu semua ya mengetahui seorang laki-laki yang demikian ini artinya kondisinya seperti ini, orang yang gemar datang ke masjid untuk berjamaah, maka fashhadu, maka saksikanlah lahu bil iman, saksikanlah lahu baginya bil iman, bahwasanya orang tersebut adalah telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ketika orang kita semua ini sudah bergantung pada masjid, artinya selalu mengingat, selalu rajin dan gemar, maka termasuk salah satu orang yang kelak tidak akan mendapatkan payung, naungan, di mana di hari yang tidak ada payung, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karena memang apa? Karena keutamaan masjid, yang kemudian hati kita ini tergerak, hati kita selalu termotivasi untuk beribadah di dalam masjid. Maka ketika Nabi menyampaikan, ketika kalian semua mengerti atau melihat seorang laki-laki yang selalu datang ke masjid untuk jamaah, untuk melakukan aktivitas ibadah di dalamnya, maka saksikanlah mereka. Kalian semua harus menjadi saksi bahwasanya orang tersebut adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man taqallama bi kalamid dunya fil masjidi ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan. Ini Nabi Muhammad SAW mengecam bahwasanya barang siapa yang berbicara bi kalamid dunya, dengan urusan-urusan dunia, misalkan pekerjaan, misalkan kemudian kita gunjing, rasani dan seterusnya, artinya hal-hal yang ini di luar konteks syariah, ilmu agama, maka hal yang seperti ini, maka apa? Allah akan ahbatallahu amalahu, Allah akan melebur, Allah akan menghapus amalahu, amalnya dia, orang-orang yang berbicara, orang yang bercengkerama, arba'ina sanatan, 40 tahun, maka amal kita akan dilebur, amal kita itu akan dihapus. Karena apa? Karena kita telah melakukan perbincangan, melakukan omongan-omongan yang ini tidak ada hubungannya dengan agama. Maka ini sudah barang tentu kita harus mewanti-wanti untuk selalu waspada, agar ketika kita datang ke masjid, maka tak lain dan tak bukan adalah apa? Untuk beribadah. Maka sebenarnya konteks ibadah itu bukan hanya kemudian kita sholat saja, kita untuk mengurusi masalah-masalah sosial yang ada, memberikan manfaat, memberikan kesejahteraan untuk umat, ini sebenarnya juga termasuk ibadah. Namun saat ini ketika kita datang ke masjid, maka seakan-akan ya paradigma kita adalah hanya untuk beribadah, hanya untuk sholat saja, sholat sunnah dan seterusnya. Artinya siapapun itu selama dia masuk ke masjid, meskipun sebenarnya dia tidak ingin sholat, dia tidak ingin zikir, dia tidak ingin bersolawat katakan, namun dia datang ke masjid karena memang diniati bahwasanya dia menetap iktikaf di dalam masjid ini niat untuk menjauhi maksiat, niat untuk meninggalkan maksiat, maka seperti ini juga dikatakan ibadah. Meskipun dia tidak ngapa-ngapain, dia tidak berzikir, dia tidak berwirid atau tidak melakukan aktivitas ibadah apapun, maka hakikatnya yang seperti ini, orang yang seperti ini artinya orang-orang yang meninggalkan maksiat, orang-orang yang meskipun tidak ngapa-ngapain secara zahir, namun jikalau disertai dengan niat bahwasanya saya berdiam, saya ini adalah untuk menghindari agar saya tidak jatuh ke maksiat, maka hal yang seperti ini juga dikatakan ibadah. Artinya tidak kemudian kita maknai secara spesifik bahwasanya ibadah hanya sholat, tidak. Ibadah adalah bisa kita maknai secara luas bahwa ketika kita meninggalkan maksiat, maka itu bisa kita maknai dengan ibadah. Jadi
orang awam itu akan menganggap bahwasanya ibadah itu ya luas, ragamnya banyak sekali. Ya, kita ke sawah nyangkul cari rezeki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk memberikan mencari biaya memenuhi kebutuhan anak yang sedang sekolah, anak yang sedang ke pesantren. Ini semua adalah ibadah. Jadi tidak membuat mereka putus asa bahwasanya seakan-akan loh ibadah itu ternyata hanya sholat tok, hanya kepada Allah saja. Soal ibadah itu ya sholat tengah malam, bangun dan seterusnya. Apakah itu ya? Tidak. Artinya kalau memang seperti itu kita pemaknaannya, maka orang-orang awam itu akan merasa gelisah karena mereka tidak terlalu terbiasa dengan apa atau amal-amal yang demikian. Bisa jadi dia membantu, tolong menolong, membuang duri, membuang apa yang di jalan raya, itu juga termasuk ibadah. Sehingga makna ibadah itu lebih luas, sehingga orang awam pun itu akan enak memaknai, dan kemudian dia juga bisa beribadah sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Ya, meskipun secara kebanyakan umum bahwasanya ketika kita memaknai ibadah itu ya adalah sholat saja, sholat, zakat, puasa, haji, itu adalah ibadah. Selain itu juga bisa dikatakan ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjid bi kalamil lagwi wal jur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat itu benci minal mutakallimina, dari orang-orang yang membicarakan atau dari perbincangan fil masjid, di dalam masjid, bi kalamil lagwi wal jur, dengan apa? Dengan ucapan, dengan perkataan-perkataan yang batil, dengan perkataan-perkataan yang cacat atau tidak memiliki manfaat sama sekali. Artinya sendagura, kemudian omongan-omongan yang la faidata fiha, yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya di dalamnya. Jadi ya semacam sendagura tidak jelas itu. Yang jelas perkataan perbincangan seperti itu, ya malaikat itu tidak senang. Malaikat itu benci terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang melakukan perbincangan yang di dalam masjid, kemudian dia memperbincangkan hal-hal yang batil, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka sudah barang tentu jikalau kita tidak ingin dibenci, ya maka kita harus menghindari. Maka biasanya tetap ada celah. Yang dikatakan masjid itu ya masjid, ya pengimaman yang ada di dalam. Kemudian kalau kita diserambi di pinggir-pinggir itu boleh. Namun ya sebaiknya kita juga harus menghindari. Meskipun itu serambi dikatakan di luar masjid, katakanlah, tapi tetap itu bagian dari masjid. Maka seyogyanya ketika kita datang ke masjid, maka niatkan bahwasanya apa yang kita niatkan, apa yang akan kita lakukan, ini semuanya adalah bernilai ibadah yang semuanya kita gantungkan pada akhirat. Sehingga untuk urusan-urusan dunia kita bicarakan di lain tempat. Maka khusus ketika kita berada dalam masjid, apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas, yaitu adalah berkaitan tentang agama, tentang syariah. Misalkan tentang halakoh pembelajaran diniyah atau apa yang jelas, itu semuanya adalah ada kaitannya dengan akhirat. Jikalau itu semua nanti berkaitan dengan dunia, maka amal ibadah kita akan ditunda, akan dihapus selama 40 tahun, dan itu akan membuat malaikat benci terhadap kita. Jikalau apa? Jikalau kita melakukan perbincangan yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada gunanya, atau malah melakukan hal-hal yang buruk atau negatif. Misalkan kita menggunjing, ghibah, hasud, dan seterusnya. Maka naudzubillah, maka ini apa? Akan mendapatkan kebencian dari para malaikat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, syarrul biqa'i aswaquha wa khairul biqa'i masajiduha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya seburuk-buruknya tempat, biqa ini bisa bermakna al-balad, bilad, negara atau tempat. Kalau makna artinya biko itu adalah makna perkata adalah ini sebidang tanah. Kemudian kita bisa memaknai bilad, negara atau tempat lah, katakanku. Seburuk-buruknya tempat adalah apa? Aswaquha, yakni pasar. Pasar itu merupakan apa? Merupakan tempat seburuk-buruknya tempat. Wa khairul biqa, dan sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Kenapa kemudian pasar ini dikatakan seburuk-buruknya tempat? Maka karena memang di pasar itu ya sangat besar peluangnya untuk melakukan aktivitas penipuan, kecurangan.
ketidakadilan dan seterusnya. Artinya hal-hal yang buruk itu sangat rentan sekali terjadi di sana. Apalagi kemudian kalau pedagangnya itu tidak disertai dengan rasa jujur, rasa amanah, banyak kemudian bohong, nipu dan seterusnya, maka sudah barang tentu itu merupakan tempat yang paling buruk. Karena memang apa? Di dalamnya itu diliputi kebohongan, diliputi hal-hal yang tidak sebenarnya. Kalau pedagang yang bagus, pedagang yang baik, yang tahu aturan, tahu etika, dia berani berjujur bahwasanya misalkan saya ambilnya 5.000, ya sekarang saya akan jual ke Anda, ya pokoknya bisa melebihi atau nanti paling mentok ya menyamai lah harga yang saya beli di waktu awal, yakni waktu harga beli saya itu 5.000 dari penjual sana. 5.000 ini benar-benar ya memang jujur, bukan lantas kemudian berbohong bahwasanya dia, oh ini saya aja ngambilnya 5.000 padahal dia ngambilnya adalah 3.000. 2.000 telah berbohong. Ini yang kemudian tidak disukai, yang kemudian menjadi tempat seburuk-buruknya tempat. Kalau memang para pedagangnya ya mudah-mudahan ya artinya jujur semua, amanah semua ketika membeli atau habis kulaan katakan ya, habis tengkulak kemudian beliau kalau memang mengatakan yang sejujurnya yang sebenarnya bahwasanya saya ngambilnya di sana itu 4.000 Bu, maka terserah sampean mau menghargai berapa, 4.500 kah, 4.200 kah, yang jelas harga awal saya ngambil dari tempat saya beli itu adalah sekian. Kalau memang berani berkata sejujurnya, maka ini termasuk orang-orang yang amanah, orang-orang yang apa? Orang-orang yang sangat jujur luar biasa, seperti halnya oleh nabi-nabi pedagang. Tapi orang yang amanah, orang yang jujur dengan apa yang kemudian diperjualbelikan, sehingga kita tidak mengurangi takaran, katakan kemudian tidak membohongi, tidak berdusta dan seterusnya. Sehingga ketika kita berdagang tijarah, nah ini adalah apa? Yang demikian yang diharapkan. Kita penuh dengan kejujuran, penuh dengan tanggung jawab dan amanah. Artinya sampaikanlah dengan sebenar-benarnya. Jangan kemudian hanya untuk mengelabui, hanya untuk mendapatkan untung atau laba yang banyak, kemudian kita melakukan perdustaan, melakukan dusta, melakukan kebohongan. Ini yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka jikalau memang kita kebetulan menjadi seorang pedagang, maka jadilah pedagang-pedagang yang apa? Yang jujur, yang amanah. Ketika menyampaikan harga, maka sampaikan dengan jujur, jangan bohong. Kalau memang ingin berkah ya seharusnya demikian. Ya, etikanya memang harusnya demikian. Kita tidak boleh berbohong. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlisu hatta yusalliya rak'ataini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya barang siapa jikalau kamu masuk, ya salah satu di antara kamu semuanya itu jikalau masuk ke dalam masjid, maka fala yajlis, maka jangan duduk hatta yusalliya rak'ataini, sehingga kamu atau sampai kamu selesai melaksanakan salat 2 rakaat. Ini yang dinamakan salat tahiyatul masjid. Artinya ketika kita datang kemudian kita dianjurkan untuk sebelum duduk kita harus sholat tahiyatul masjid untuk apa? Ya untuk melakukan apa yang pernah disampaikan oleh Rasul. Artinya ini perintah dari Nabi Muhammad. Maka ya mau tidak mau ketika kita datang hadir di dalam masjid, kemudian sebelum duduk ayo kita sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Nah, apabila kemudian waktunya sudah mepet, misal kita di masjid sekarang itu sudah terlihat waktu iqomahnya kurang berapa. Nah, sekiranya kita ini kok kemudian jikalau kita melaksanakan tahiyatul masjid dan takut khawatir akan ketinggalan takbiratul ihram ketika misalkan jamaah fardu, maka kita tidak dipermasalahkan. Artinya karena memang ada udzur, kita datang terlambat di masjid sehingga kita tidak sempat untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Artinya ini tidak masalah. Namun jika langsung duduk ini dimakruhkan, artinya tidak dianjurkan demikian. Yang benar anjurannya ketika kita datang di masjid, maka kita dianjurkan, disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Kalau memang waktunya mepet sempit tadi itu bagaimana lantas? Misalkan kurang 1 menit, sedangkan kalau kita kira-kira 1 menit untuk tahiyatul masjid itu kurang, maka ya lebih baik kita menunggu sambil berdiri, baru kemudian muadzinnya itu iqomah, baru kemudian kita melaksanakan sholat fardu.
Kalau memang seperti ini keadaannya karena memang ada uzur, maka fala ba'sa. Karena memang dalam keadaan darurat, dalam keadaan darurat. Kalau memang dalam keadaan tertentu yang ini tidak ada alasan apapun, maka ini kita makruh, ini kita tidak dianjurkan demikian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, irtafa'at al-masajid sakiyatan min ahliha alladzina yatakallamuna fiha bikalamid dunya fatastaqbiluha al-malaikatu fataqulu irji'i faqad ba'atsna bihalakihim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya irtafaat itu ngangkat, masjid itu ngangkat, mengadu, katakanlah masjid itu mengadu min ahliya, dari ahlinya masjid, artinya orang-orang yang berada di dalam masjid, alladzina yatakallamuna fiha bikalamid dunya, orang banyak yang kemudian banyak berbicara tentang ucapan-ucapan atau perbincangan dunia. Jadi seperti ini, masjid itu mengadu kenapa? Kepada ahlinya, orang-orang yang ada di dalam masjid, orang-orang banyak yang kemudian mereka berbicara tentang perkara-perkara dunia. Fastaqbiluha al-malaikah, kemudian ya dia itu menghadap ke malaikat, kemudian malaikat berbicara kepada masjid, irji'i faqad ba'atsna bihalakihim, irji'i kembalilah, pulanglah, artinya disuruh, masjidnya ini disuruh untuk pulang, faqad ba'atsna bihalakihim, dan kami telah mengutusnya untuk kehancuran mereka. Artinya malaikat mengirimkan, bisa jadi bala tentara, bisa jadi kemudian hal-hal yang nanti sifatnya akan merusak bagi siapapun yang di dalam masjid membicarakan masalah urusan-urusan dunia. Jadi mengeluh, protes, ya masjid protes ketika di dalamnya, ketika dia dipergunakan tidak sebagaimana mestinya. Jadi ya ini sebuah berita yang disampaikan oleh Nabi, dan kemudian ini sangat menarik. Ternyata ya masjid itu bisa mengeluh, mengadu kepada para malaikat. Lantas kemudian jangan khawatir, ya jangan khawatir, kamu pulanglah saja, pulang. Kami sudah mengutus untuk apa? Untuk menghancurkan mereka. Menghancurkan artinya ya orang-orang yang berbicara masalah urusan-urusan dunia. Nah, ini merupakan ancaman dari malaikat juga. Yang kedua, artinya di dalam masjid kita jangan sampai kemudian berbicara hal-hal yang tidak ada gunanya, yang tidak ada faedahnya, ya artinya yang hal-hal yang berkaitan dengan dunia dan semacamnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man asraja sirajan fil masjidi bi qadri ma yaduru fil aini lam tazal al malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dzalika dhau'u fil masjid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyalakan asraja sirajan, menyalakan atau ya katakan memberikan penerangan, ya menyalakan penerangan, siraj itu fil masjid biqadri ma yaduru fil aini, sekiranya ini dapat, mata ini dapat melihat, ya meskipun kecil lah, katakan kalau dulu itu kan masih ini pakai minyak tanah, ya pakai lampu-lampu petromak atau apa itu. Nah kalau sekarang sudah tidak ada. Lam tazal al malaikatu tastaghfiru lahu mada madzalika dhau'u fil masjid, maka malaikat, para malaikat itu tidak henti-hentinya memohonkan ampun baginya selama cahaya itu masih ada di dalam masjid. Misalkan kita jam 6 mulai maghrib, kemudian kita menyalakan lampu kecil, lampu terbuat dari katakan dari api yang kemudian pakai minyak, itu minyak tanah, lampu tempel kah, lampu apa itu namanya, sampai kemudian jam 8, berarti jam 6 sampai jam 8 ada 2 jam. Maka selama 2 jam ini para malaikat akan memohonkan ampun kepada Allah. Kepada siapa? Kepada kita, orang yang pertama atau orang yang menyalakan lampu di masjid atau musola atau tempat ibadah yang lainnya. Jadi selama 2 jam ini para malaikat akan memohonkan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas bagaimana sekarang jikalau ya orang-orang yang kemudian mengaliri masjid atau musola dengan listrik, maka sudah barang tentu berapa kali jam itu, misalkan sehari semalam kok lampunya non-stop, maka bisa jadi ya kita, para malaikat akan memohonkan ampun kepada kita selama 24 jam. Artinya selama 24 jam itu malaikat tidak berhenti. Karena apa? Karena kita selalu menerangi masjid. Nah ini
keutamaan ya ketika seseorang ini mau merawat, ketika seseorang ini menjaga tempat-tempat ibadah. Maka balasannya ketika seseorang itu menyalakan lampu, yang jelas ini kalau dulu biasanya masih dari minyak tanah tadi itu, ya pokoknya sekedarnya itu bisa terlihat lah bahwasanya di sana itu ada penerangan. Maka selama itu pula malaikat akan memohonkan ampun kepada Allah, kepada kita ya, oleh kita. Selama ada cahaya, atau masih ada cahaya di dalam masjid atau di dalam musola. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man basato, barang siapa yang menghamparkan, membeberkan hasiron, permadani, ambal kah apa katakan, artinya alas untuk ibadah, alas untuk sebagai tempat untuk sujud fil masjid, di dalam masjid, lam tazal al malaikatu tastaghfiruna lahu madza madzalikal hasir fil masjid. Nah, ini sama. Tadi itu kita sudah mendapatkan pahala dari malaikat, dimohonkan ampun ya kita semua ketika kita memberikan penerangan. Ini ketika kita masuk ke dalam masjid, kemudian kita menghamparkan sajadah kah apa atau ambal. Ya, ini kalau hasir ini dimaknai bahwasanya sesuatu yang keras kemudian dirajut, dan dipanjang, dibeberkan itu. Maka seperti ambal-ambal atau seperti apa yang ada di dalam masjid-masjid itu. Maka jikalau seseorang seperti itu ya, membeberkan atau menghamparkan tempat sujud atau apa namanya itu, ya katakan sajadah kalau sekarang itu di dalam masjid, maka selama hamparan itu masih ada, selama sajadah itu masih ada, maka para malaikat akan memohonkan ampun kepada kita. Artinya kita selalu dimohonkan ampun oleh malaikat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akhraja qadiratan minal masjid biqadari di atas tadi biqadri ma yaduru fil aini akhrajallahu ta'ala min a'zami dzunubihi. Nah, ini lagi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bersabda bahwasanya barang siapa yang mengeluarkan qadiratan, kotoran-kotoran, hal-hal yang sekiranya tidak mengenakkan, sampahkah atau apa, yang jelas ini kotoran minal masjid, dari masjid, biqadri ma yaduru fil aini, ya dari masjid selama sekiranya ini mata kita ini dapat melihat bahwasanya itu adalah kotoran. Misalkan contoh kecil adalah kita membuang kotoran cicak katakan yang sudah kering, kemudian kita buang. Maka apa yang akan dilakukan Allah kepada kita? Akhrajallahu ta'ala min a'zami dzunubihi. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari min a'zami dzunubi, artinya dosa-dosa kita, dosa-dosa besar kita ini akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama halnya kita mendapatkan pengampunan dari Allah jikalau kita membersihkan. Nah, bagaimana lantas kemudian orang-orang yang menjadi takmir ya, yang setiap hari ngepel, tiap pagi sapu dan seterusnya, ini maka sudah barang tentu pahalanya luar biasa. Atau ini ada ujrohnya enggak? Kalau ada ujurnya seperti yang kemarin itu, maka akan menjadi pembahasan yang berbeda ya di pasal-pasal yang kemarin itu. Artinya ketika seseorang itu adzan, kemudian adzan di pasal adzan kemarin itu, jikalau memang mendapatkan ujur balasan upah gaji dari pemerintah, itu saya rasa itu tidak mendapatkan pahala, kecuali orang-orang yang kemudian ikhlas benar-benar tidak mendapatkan apapun kecuali mengharapkan pahala dari Allah semata. Maka akan termasuk hadis tersebut. Tapi kalau di sini disarannya sepertinya tidak ada. Artinya siapapun itu yang kemudian membersihkan, membuang kotoran-kotoran yang ada di dalam masjid, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan balasan berupa apa? Akan mengeluarkan dosa-dosa yang besar dari kita. Artinya ini sebuah keutamaan jikalau kita mau merawat atau menjaga masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu masajidakum katuruki, sebagaimana jalan. Jangan sampai kemudian kita menjadikan masjid kita seperti jalan. Artinya dibuat lewat-lewatan saja. Kucing masuk lewat, kemudian ayam masuk lewat. Artinya hanya dijadikan sebagai tempat lewat,
hanya dijadikan sebagai tempat singgah, tidak dijadikan sebagai tempat untuk beribadah, untuk sholat, untuk apakah ya, jangan. Nabi menyampaikan bahwasanya jangan sampai kita semua menjadikan masjid-masjid kita itu sebagai jalan, artinya ya sebagai lewatan saja, tidak digunakan sebagaimana fungsinya masjid. Al-babul tsani asyar fi fadilatil amaim, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita, sehingga kita semua mampu mengamalkan sedikit banyak apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad di sabda-sabdanya ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon ampun dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.